Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar tentang bahasa Arab. Dan sekarang ini memang materi bahasa Arab ya. Jadi pada materi bahasa Arab kali ini kita akan belajar pertama dulu tentang al-qiraah. Al-qiraah artinya qiraah. Jadi al-qiraah adalah bacaan. Jadi kita perlu ketahui dulu bahwa di dalam bahasa Arab itu memiliki 4 keterampilan ya. Bahasa Arab itu memiliki 4 keterampilan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu keterampilan ialah al-mahar. Al-mahar. Jadi kita harus tahu bahwa dalam bahasa Arab lughatul Arabiyyah itu memiliki 4 keterampilan. Yang pertama, maharatul kalam. Kedua, maharatul istimah. Jadi dalam bahasa Arab itu memiliki 4 keterampilan. Yang pertama adalah maharatul kalam. Ya, artinya adalah keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa berbicara keterampilan berbicara. Yang kedua adalah maharatul istimah. Ini adalah keterampilan mendengarkan. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca. Baca ya. Yang terakhir adalah maharatul kitab. Maharatul kitab itu keterampilan menulis. Jadi dalam bahasa Arab ya, hanya ini yang dibicarakan dalam bahasa Arab. Ketika seseorang ingin mengetahui bahasa Arab, maka seseorang itu perlu mengetahui bagaimana maharatul kalam. Maharatul kalam itu keterampilan berbicara, bagaimana seseorang itu berbicara selayaknya bahasa orang Arab asli yang fusha, bahasa Al-Quran. Jadi dalam bahasa
dalam maharatul kitabah ini seseorang atau seorang siswa atau siswi yang ingin belajar bahasa Arab juga harus mengetahui juga bagaimana maharatul kitabah yang baik dan benar. Maharatul kitabah itu artinya keterampilan menulis. Jadi di dalam menulis itu ada sebuah kosakata atau sebuah ibarat ya, yang hanya dimiliki oleh seorang Arab dan tidak bisa dibuat-buat di bahasa yang lain. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Arab itu ketika orang menjumpai seseorang maka ia mengatakan ahlan wa sahlan. Kita ketahui bersama bahwa artinya ahlan wa sahlan adalah selamat datang, dan itu adalah merupakan adat istiadat yang sering digunakan oleh orang-orang Arab dan tidak bisa diubah gitu ya, dan tidak bisa diubah ketika seorang yang ingin menjumpai seseorang maka tidak bisa diubah dengan bahasa Arab yang lain seperti itu. Seperti halnya kita artinya bahasa Arab kan selamat datang, bukan ahlan wa sahlan itu kan selamat datang, maka diubah kemudian menjadi salamatul futur, tidak bisa. Karena kenapa? Karena dalam bahasa, ketika kita mengetahui bahasa itu kita harus juga mengetahui budaya. Bahasa itu adalah budaya, seperti itu. Maka ketika kita ingin mengetahui bahasa Arab, bagaimana menggunakan mengarang, misalkan mengarang bahasa Arab, ya, mengarang bahasa Arab, kita juga harus tahu bagaimana ibarat-ibarat yang sering digunakan atau yang sering dipakai dalam pembicaraan orang Arab fusha atau yang digunakan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi itu adalah sepintas tentang bahasa Arab dan sepintas tentang keterampilan yang perlu diketahui dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan belajar tentang maharatul qiraah ya pertama-tama. Jadi di sini kita akan belajar dulu maharatul qiraah tentang amalul murahiqin. Amalul murahiqin. Jadi artinya amalul murahiqin di sini adalah cita-cita remaja. Cita-cita seorang remaja ya. Baik, kita mulai ya. Saya bacakan dulu. Saya contohkan dulu bagaimana membaca sebuah teks Arab yang baik dan benar ya. Jadi dan membaca teks Arab itu juga harus bisa memahami bagaimana bisa memahami ketika seseorang membacakan seolah-olah orang yang mendengarkan itu paham, seperti itu ya. Jadi ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amalul murahiqin. Alqa Syekh Ibrahim wa huwa muballighun lil Islam. Muhadaratan diniyatan amama الطلاب والطالبات تحت الموضوع مرحلة المراهقة. ومن كلام الشيخ أنتم الآن في مرحلة المراهقة، وهي مرحلة بعد مرحلة الطفولة، وهي مرحلة هامة في حياتكم وفي بناء جسمكم وعقلكم، بل أهم مرحلة في بناء مستقبلكم وفي تحقيق آمالكم في الحياة. Jadi ini adalah sebuah teks ya untuk maharatul qiraah. Jadi seseorang itu ketika ingin membaca sebuah teks, apalagi menggunakan bahasa Arab ya, maka membacanya itu harus dipahami terlebih dahulu agar ketika kita membaca itu seolah
Jadi selanjutnya adalah ini bab baru yang masih termasuk amalul murahiqin juga. Saya contohkan yang nomor 2. Hadza yatamanna an yakuna muhandisan liyabni al-buyut wal imarat wa dhalika yuridu an yakuna tabiban liyu'alij al-marda fil mustashfa wa hadhihi tuhibbu an takuna mudarrisan litudarris at-talamid fil madaris wa tilka tatamanna an takuna muhamiyatan litusa'id al-mustad'afin fil adalah wa akhar yufaddilu an yuwasila dirasatahu ila al-jami'at mukhtalifah wa minha jami'atun diniyah liyakuna 'aliman aw da'iyan lil Islam. Huna man yakhtaruna an yakunu junudan syuja'an liddifa' an biladihim wa hunaka man tufaddilu an takuna sahafiyyah litaktuba fil akhbar. Jadi ini membicarakan tentang pada teks ini membicarakan tentang cita-cita seorang anak ya. Cita-cita seorang anak pada masa yang akan datang, seperti itu ya. Seperti yang pertama ini, hadza yatamanna an yakuna muhandisan. Jadi murid ini bercita-cita, berangan-angan bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur ya. Liyabniyal buyut wal imarat, untuk membangun sebuah rumah-rumah dan gedung-gedungnya, seperti itu dan lain semacamnya. Jadi membaca itu harus bisa memahami dulu bagaimana selanjutnya, bagaimana tentang apa yang dibicarakan dalam sebuah teks yang akan dibacakan, seperti itu. Nah, kemudian C. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan teks juga tentang al-qiraah. Yanmu jismukum fi hadhil marhalah numuwan sari'an wa yanmu kadzalika 'aqlukum numuwan sari'an fayajibu an tuhafidhu ala sihhati ajsamikum wa yajibu 'alaykum an tunazzimu hayatakum wa tuqassimu awqatakum baina ar-raha wal 'amal wa baina ad-dirasah والرياضة ولا تضيعوا أوقاتكم في كثرة السهر وغير ذلك من الأعمال التي تضر بمستقبلكم. نقل عن كتاب تعليم اللغة العربية الذي كتبه لهداية. Jadi sini juga pada materi pada qiraah. Jadi seperti sebagaimana saya katakan tadi, bahwa membaca itu harus dengan sebuah lahjah yang dimengerti oleh mustami'in mustami'ah. Kemudian dalam selanjutnya kita akan belajar latihan-latihan dari al-qiraat, dari al-qiraat tadi.
Jadi kita sudah belajar tentang amalul murahiqin dari judul 1, 2, 3 ya. Judul 1, 2, 3. Jadi dari sini kemudian kita akan belajar melatih sejauh mana pemahaman kita pada maharatul qiraah di sini. Baik. Yang pertama, karena di sini adalah materi maharatul qiraah ya, maka saya akan membacakan sebuah ibarah yang nantinya kalian itu katakan benar dengan kata-kata sahih dan salah dengan kata-kata khata ya. Jika ibarah bunyi dari ibarah yang sudah kalian pahami tadi itu adalah sebuah ibarah yang benar, maka kalian katakan sahih. Jika salah, katakan khata. Baik, saya mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaddatsa Syekh Abdullah an ahammiyatil muhadarah ad-diniyah. Sahih am khata? Sahih am khata. Jadi di sini pertanyaannya adalah Syekh Abdullah berbicara tentang ahamiyatul muhadarah, pentingnya sebuah muhadarah agama, pentingnya adalah khata, karena Syekh Abdullah pada judul ini berbicara tentang marhalatul murahiqin, Maka lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ta'ti marhalatul murahaqah ba'da marhalatil tufulah. تأتي مرحلة المراهقة بعد مرحلة الطفولة. صحيح أم خطأ؟ Artinya adalah fase remaja datang setelah fase anak-anak. Jadi jawabannya salah atau benar. Sahih am khata? Faljawab as-sahih yakni sahih. Faljawab yakni sahih, yaitu benar, sahih. Sahih anna marhalat al-murahaqah ta'ti ba'da marhalat al-tufulah. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Yanmu jismul insan wa aqluhu numuwan sari'an tuna hayatihi. Ya, jadi yanmu jismul insani wa aqluhu numuwan sari'an tula hayatihi. Sahih am khata? Jadi pertanyaannya ini tentang
jasmani manusia. Tubuh manusia tubuh manusia dan akalnya tumbuh dengan pertumbuhan yang cepat sepanjang hidupnya. Ini sahih atau khata, benar atau salah? Maka jawabannya adalah sahih, karena tadi itu membicarakan tentang pertumbuhan manusia juga. Yang terakhir itu yanmu jismukum fi hadhihi marhalah numuwan sari'an wa yanmu kadzalika aqlukum numuwan sari'an fayajibu an tuhafizu ala sihhati ajsamikum wa yajibu 'alaykum an tunazzimu hayatakum wa tuqsimu awqatakum baina ar-rahah wal 'amal wa baina ad-dirasah wal riyadhah. Kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Yajibu 'alal murahiqin an yunazzimu hayatahum tanziman hasanan. Jadi di sini sahih atau khata. Jadi di sini pertanyaan yang keempat membicarakan tentang remaja itu harus mengatur pola hidupnya dengan pola hidup yang baik. Ini benar atau salah? Maka tentu saja jawabannya adalah benar. Yang nomor 5 adalah yajibu 'alal murahiqina ay yaqdu awqatahum bi kasratis sahar. Remaja harus melewati waktunya dengan memperbanyak begadang. Ini benar atau salah? Maka jawabannya adalah salah. Tentu saja. Jika banyak begadang tanpa manfaat, maka hidupnya akan kurang berat. Ya. Jadi seperti kata orang irama itu ya, begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya, kan gitu. Jadi begadang itu boleh saja kalau ada gunanya. Jadi kalau sepanjang malam seorang remaja itu harus melewati dengan begadang, nanti kesiangan, mungkin nanti terlambat sekolahnya, terlambat dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 6, pernyataan yang nomor 6, kasratus sahari yudhirru bi mustaqbali hayati thullab wa thalibat. Sahih am khata? Dengan memperbanyak begadang akan memberikan kemudaratan di masa depan siswa-siswi. Ini sahih atau khata? Maka tentu saja jawabannya khata. Karena di sini juga ada wala tudayyi'u awqatahum fi kasratis sahari wa ghairi dzalika minal a'mali allati tudirru bi mustaqbalikum. Ini suatu ibarat yang melarang begadang yang akan memberikan kemudaratan untuk masa depan. Kemudian pertanyaan terakhir, ya'malu tabib fil mustashfa. Ya'malu tabib fil mustashfa. Pernyataan ini seorang dokter bekerja di rumah sakit. Maka tentu saja jawabannya sahih. Ha huwa alladhi
مهارة القراءة الذي قد ألقيت لديكم جميعا. لابد عليكم أن تكثروا في القراءة، نعم، في فهم النص أيضا قبل أن تقرأوا النص. لابد أن تفهموا أولا ما معنى في القراءة التي سوف تقرأوا جميعا، إذن نحن في مهارة القراءة. نعم، لابد عندها الخطوات. نعم، أولا لابد عليكم أن تفهموا ما تقرؤون قبل أن تقرأوا، وثانيا تقرأوا النص الذي سوف تقرأوه بلهجة أو بفصاحة ولهجة العرب كذلك. وثالثا عليكم أن تكثروا في القراءة كي تكونوا في القراءة جارية كذلك، حتى تكونوا فاهما وتكونون غير متجلد. صحيحة وجيدة وغيرها. نعم، فربما هذا فقط مني. الذي أستطيع أن ألقي لديكم جميعا في تعليم اللغة العربية، خاصة في مهارة القراءة. ونقول ألف عفو إذا كانت الأخطاء أو النقائص من تلقاء نفسي، فكانت الصحيحة فذلك من الله. ونقول شكرا جزيلا على جميع اهتمامكم. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.